Selamat pagi. Kita pasti tidak suka dengan gelombang yang begitu besar di laut. Tetapi para peselancar air, dia sangat suka sekali dan mencari gelombang yang besar. Karena itu yang akan membuat dia bisa meraih kesuksesan yang luar biasa. Saya tahu kita tidak suka dengan gelombang kehidupan, tapi jadilah perselancar kehidupan. Supaya Anda bisa memanfaatkan gelombang yang besar di hidup Anda, sehingga Anda bisa meraih sukses dan keberhasilan serta masa depan. Hari ini pembacaan firman Tuhan kita terambil di dalam Kejadian pasal yang ke-49 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Isakar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya, yang meniarap di apit bebannya. Ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik dan negeri itu permai, maka disendengkannya bahunya untuk memikul, lalu menjadi budak rodi. Hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana kita memenangkan masa depan. Kesulitan hidup hari-hari ini yang menyebabkan banyak orang mengalami keputusasaan. Banyak orang mengalami situasi secara psikologis untuk mereka menyerah kepada satu keadaan. Mereka melemparkan handuk, mereka melemparkan bendera putih sebagai tanda bahwa mereka sudah tidak lagi bisa bertanding. Dan ketika kita menyerah pada keadaan dan situasi, ya kita tidak akan pernah menjadi juara. Kita tidak akan pernah merasa depan. Hari ini mari kita belajar bersama-sama dari seorang yang namanya Isakar. Bagaimana di tengah-tengah situasi yang sangat sulit, bagaimana ketika dia menghadapi segala sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, dia berjuang, memperjuangkan masa depan dia. Segala situasi yang begitu pahit, itu seperti gelombang besar yang ombak. Tapi kalau kita menempatkan diri kita bukan sebagai pribadi yang tidak ahli dalam berselancar air kehidupan, maka kita pasti akan mengalami ketakutan. Tapi kalau kita menempatkan diri kita sebagai seorang yang ahli berselancar di bidang gelombang kehidupan ini, maka kita akan memakai kesempatan itu menjadi satu kesempatan yang hebat, kesempatan yang baik. Kita berterima kasih, kita senang karena kita pasti akan menarik-mari di tengah ombak kehidupan kita, dan kita pasti memenangkannya sampai di target dan kita dapat piala, dapat hadiah yang besar. Mari kita menjadi orang-orang yang belajar dari Isakar, bagaimana dia memenangkan pribadi dia menjadi seorang yang merebut masa depan dia, memenangkan masa depan dia. Saya tidak berbicara tentang, hari ini saya tidak berbicara tentang secara khusus berkaitan dengan peran Tuhan dalam hidup kita. Karena saya yakin bahwa Tuhan itu terlibat banyak kalau kita libatkan dia di dalam masa depan kita. Tapi saya ingin berbicara bukan dalam sudut pandang teologis, tapi saya berbicara dari sudut pandang antropomorfis, sudut pandang dari sisi manusia kita. Kenapa? Karena masa depan Tuhan itu sudah siapkan. Tapi seringkali sebagai manusia kita tidak menyiapkan diri kita. Kita tidak begitu menjadi pribadi yang siap sedia meraih masa depan itu. Akhirnya segala sesuatu yang telah Tuhan sediakan itu menjadi mubazir karena kita tidak pernah menyiapkan diri kita untuk meraih dan merebut masa depan kita. Tuhan menyediakan masa depan. Itu adalah bagian dari peran-peran Tuhan yang luar biasa. Tapi ada peran yang ada di dalam diri kita. Bagaimana kita harus menjadi orang yang siap mendapatkan masa depan itu, perjuangan itu semuanya. Nah, hari ini mari saya akan belajar bersama-sama, belajar dari Isakar, bagaimana dia bisa menjadi pribadi di tengah-tengah segala kesulitan hidup itu, di tengah-tengah segala sesuatu yang tidak cukup bagus, bagaimana akhirnya dia bisa memenangkan masa depan yang dapat diraih. Dan akhirnya dia menjadi pribadi yang luar biasa hebat. Nah, hari ini kita belajar bersama-sama bagaimana kita bisa merebut masa depan kita di tengah situasi yang tidak cukup bagus. Bagaimana kita belajar dari Isakar. Yang pertama, jadilah seorang yang mampu melihat peluang dan memanfaatkan sebuah kesempatan. Isakar ini dikenal sangat cerdik sekali karena dia bukan hanya sangat cerdik, tetapi dia mampu melihat kesempatan-kesempatan. Isakar adalah anak Lea, istri dari Yakub yang pertama kali. Seorang yang sangat tidak dicintai, dianggap buruk rupa, memiliki mata yang seperti juling, dan tidak memiliki raut muka yang sangat memberikan kesegaran karena dia jarang tersenyum dan tidak cukup cantik. Tetapi Lea memiliki kemampuan melihat kesempatan-kesempatan peluang. Dia memiliki jiwa bargaining, jiwa bisnis yang luar biasa. Untuk mendapatkan Isakar, ketika satu saat Lea mendapatkan buah yang dinamakan buah dudaim, Rakel, adik dia, istri kedua dari Yakub, itu tertarik. Tapi di situ Lea melihat satu peluang bisnis yang luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Lea? Oke, kamu boleh dapatkan buah dudaim ini, tetapi kamu harus bayar. Bayarannya adalah kamu harus izinkan Yakub hari ini tidur bersama-sama dengan aku.
Jadi Isakar itu lahir dari sebuah transaksi jual beli, sebuah bargaining dari transaksi bisnis yang luar biasa. Lahirlah Isakar. Jadi Isakar itu adalah seorang anak yang dilahirkan dari seorang ibu yang bisa melihat kesempatan, melihat tren, melihat sesuatu yang harus dilakukan dengan kondisi-kondisi dia sepertinya kalah. Tapi dia bisa memanfaatkan sebuah peluang yang membuat dia akhirnya bisa memiliki keinginan-keinginan dia. Akhirnya dia dapatkan Yusuf, Yakub, dan akhirnya dia juga mendapatkan Isakar. Jadi Isakar itu adalah seorang pribadi yang mewarisi sebuah kemampuan bisnis dari ibu dia. Dia melihat banyak peluang-peluang. Dia banyak melihat sesuatu yang besar di dalam hidup dia. Kalau kita membaca di 1 Tawarik pasal yang 12 ayat 32, di sana dikatakan Isakar itu adalah salah satu bani yang memiliki kemampuan untuk melihat waktu-waktu atau kesempatan-kesempatan yang sangat luar biasa. Seseorang yang ingin merebut masa depan dia, orang itu harus memiliki kemampuan dan mengasahnya untuk melihat sebuah peluang dan kesempatan-kesempatan. Orang itu tidak boleh menunggu waktu saja sebuah kesempatan, tapi orang itu harus bisa melihat sebuah peluang, bukan hanya menunggu peluang atau kesempatan, bukan mengejar kesempatan, tapi kemampuan dia untuk melihat sebuah kesempatan, melihat peluang-peluang, dan waktu-waktu yang sangat penting, maka itu yang akan membuat dia bukan lagi menjadi penunggu kesempatan, bukan lagi mengejar kesempatan, tapi dia menciptakan kesempatan-kesempatan setiap hari. Jadi Bani Isakar itu adalah satu bani yang memiliki pengertian yang hebat luar biasa tentang perubahan-perubahan zaman, perubahan-perubahan sosial, gejala sosial, kebutuhan-kebutuhan yang paling penting. Bukan hanya itu, dia memiliki hikmat kebijaksanaan dalam bidang-bidang pemerintahan, waktu-waktu yang sangat tepat. Isakar itu, dia mengikuti Saul, salah satu raja pertama kali Israel. Tapi setelah pergantian Raja Saul mati, apa yang dilakukan Isakar? Isakar tahu bahwa dengan mengikuti Daud, dia akan memiliki kesempatan-kesempatan yang besar. Dia memanfaatkan itu semuanya. Karena Daud itu dipilih dan menjadi raja kedua Israel, dan bukan hanya itu, Daud bisa membawa kemakmuran bagi Isakar dan seluruh sukunya, dan ini luar biasa. Jadi Isakar itu bisa merebut masa depannya karena dia mengasah dan memperhatikan waktu-waktu dan perubahan-perubahan, dan dia tangkap kesempatan, dan bukan hanya dia menangkap kesempatan, mampu melihat peluang-peluang, tapi dia juga menciptakan peluang-peluang itu semuanya, sehingga akhirnya kesempatan itu bukan ditunggu, tapi kesempatan itu diciptakan terus-menerus di kehidupan Isakar. Akhirnya pantas kalau Isakar itu memenangkan masa depan. Nah, ketika seseorang memahami sebuah kesempatan, maka dia bisa menikmati dan melihat sebuah momentum dengan tepat. Dan momentum yang tepat itu bukan hanya berbicara tentang kairos Tuhan, tapi juga kronos, waktu manusia. Kairos Tuhan memberikan hikmat kepada kita semuanya untuk kita bisa menelisik ini waktu-waktu, dan Tuhan memberikan tanda-tanda yang luar biasa berdasarkan hikmat dia. Tapi kronos atau waktu dunia itu juga melihat kebutuhan-kebutuhan pangsa pasar yang ada di sekitar. Dan Isakar memiliki kemampuan yang luar biasa melihat itu semuanya. Jadi Isakar memiliki kemampuan tentang melihat tren-tren yang jadi kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan oleh pasar. Isakar mampu melihat itu semuanya. Isakar, dia memiliki sebuah kemampuan yang kita sebut sebagai kemampuan ATM. Apa itu? Dia mengamati, dia meniru, dia memodifikasi itu semuanya. Maka pantas kalau Isakar bisa merebut masa depan dia. Kenapa? Sebab Isakar dia memiliki kemampuan untuk melihat waktu-waktu yang sangat strategis, waktu-waktu yang dan momentum yang sangat penting bagi dia. Maka dia mulai menjanggon masa depan dia karena dia tahu itu semuanya. Sebelum masa-masa HP Android dan masa HP seperti canggih seperti Apple itu semuanya, iPhone seperti semuanya. Dulu HP-HP seperti Nokia, Sony, kemudian Ericsson, terus Motorola, dan HP-HP yang lain itu sangat merajai dunia perkomunikasian. Dan waktu kemudian Android melihat sebuah peluang, dia ciptakan ini ada tren lagi lebih, maka dia mulai ciptakan HP Android.
Dan HP Android itu belum ada minat, orang-orang memperolok-olok. Tapi yang menciptakan HP Android ini, dia tahu peluang pasar, tren yang akan muncul. Jadi dia tidak melihat sebuah kesempatan saja. Dia tidak menunggu kesempatan, tapi dia melihat peluang pasar, dia melihat kesempatan-kesempatan waktu yang akan terjadi lagi ke depan. Maka dia menciptakan HP Android. Apa yang dialami oleh Nokia? Nokia berkata demikian, itu sih HP ecek-ecek, pasti sebentar lagi lenyap. Tapi ternyata Android telah mengalahkan Nokia, Motorola, Ericsson, dan semua HP-HP yang tahun 90-an itu merajai. Tapi hari ini semua tidak ada. Kenapa mereka hilang dalam peredaran? Karena mereka tidak mampu melihat momentum atau waktu-waktu yang sangat strategis. Akhirnya mereka kehilangan. Ketika seseorang tidak bisa melihat sebuah waktu, dia tidak akan waktu atau kesempatan atau tren-tren, dia tidak akan bisa melihat peluang-peluang kebutuhan, jawaban-jawaban kebutuhan. Dia tidak akan memiliki daya inovasi dan kreativitas untuk menciptakan hal-hal yang baru. Dia hanya menunggu kesempatan. Sementara kalau kita menunggu kesempatan, waktunya terlalu lama. Kalau kita mengejar kesempatan, iya kalau kita bisa mengejar. Karena kecepatan waktu, kecepatan kesempatan lebih cepat dibandingkan kita. Tapi orang-orang yang memiliki kemampuan melihat peluang, dia akan ciptakan kesempatan terus-menerus dan dia tidak kehabisan kesempatan. Kenapa Isakar memenangkan masa depan dia? Karena dia memiliki kemampuan untuk melihat tren-tren yang terjadi di setiap perubahan-perubahan zaman ini. Maka sebenarnya kesempatan itu selalu melihat dan diawali dengan kesulitan-kesulitan dan tantangan-tantangan. Jadi kalau ada tantangan-tantangan yang besar, jangan lihat tantangannya. Lihat kesempatannya di sana. Lihat peluang di sana dan ciptakan peluang, ciptakan kesempatan lebih banyak lagi. Belajar memperkaya ilmu bargaining kita. Sekalipun Isakar itu dia diturunkan dari benih bargaining dari ibunya karena transaksi bisnis. Tapi Isakar mempertajam ilmu bisnis dia. Dipertajam itu terus dipertajam. Sehingga dia bisa menjawab tantangan dan perubahan itu dengan cara-cara yang hebat luar biasa. Itu yang pertama, kita belajar dari Isakar bagaimana kita bisa menerobos dan memenangkan masa depan dalam hidup kita. Yang kedua, kita belajar dari Isakar bagaimana dia memenangkan masa depan dia. Yang kedua, Isakar itu memiliki etos kerja yang tinggi. Perhatikan apa yang dikatakan gambaran atau deskripsi yang digambarkan oleh Alkitab tentang Isakar. Isakar itu digambarkan sebagai keledai kerja yang ketika dia melihatkan sebuah tempat-tempat yang permai, dia kemudian membudakkan diri, atau kata lain dia di sana dia rodi. Rodi itu adalah cara orang itu kerja paksa atau membudakkan dirinya. Jadi Isakar itu dia bisa menerobos masa depannya karena dia adalah orang atau satu pribadi yang memiliki etos kerja yang tinggi. Salah satu kesalahan-kesalahan dan kegagalan kita ketika kita ingin meraih masa depan bukan karena kita tidak cerdas, kita tidak pintar, tapi etos kerja kita yang tidak sampai. Etos kerja kita itu terlalu lemah, rendah mutunya, rendah derajatnya. Kita menjadi pribadi yang ogah-ogahan, suam-suam, mudi, bahkan kita menjadi orang malas. Nah, kalau orang malas, dia tidak akan pernah bisa menikmati kebesaran, menikmati kemuliaan, dia bisa meraih masa depan. Orang malas hanya akan menuai kerugian-kerugian yang banyak. Orang malas dia tidak akan pernah menuai keberhasilan. Orang yang memiliki etos kerja yang sangat tinggi, sekalipun ilmunya cekak, tapi kalau dia bekerja dengan etos yang tinggi, budaya yang tinggi dalam kerjanya, wow, dia pasti akan mendapatkan masa depan dia. Isakar ketika dia melihat tempat yang permai, apa yang dilakukan? Dia mulai kerja rodi di sana. Seperti kalau dia pekerja, bukan hanya pekerja, dia kemudian habiskan tenaga dia untuk membangun etos kerja yang tinggi. Kadangkala para pekerja-pekerja Kristen itu seringkali kalah dengan orang-orang yang bukan orang Kristen. Orang-orang yang bukan Kristen mereka memiliki etos kerja yang tinggi. Orang-orang Kristen setiap kali mereka ada di sebuah perusahaan-perusahaan apapun juga selalu minta dispensasi, minta diskon kerja. Kerjanya malas, minta begitu banyak permintaan-permintaan. Akhirnya mereka tidak menikmati dan tidak bisa membangun kesuksesan. Itu yang harus dipelajari dari Isakar ini. Jadilah orang-orang Kristen yang memiliki etos kerja tinggi, budaya kerja tinggi, bukan pemalas, bukan orang yang hanya bisa mengandalkan orang lain, bukan orang yang kemudian hanya berpangku tangan, bukan hanya orang yang mengandalkan dari belas kasihan orang lain. Jangan. Mari kita menjadi seperti Isakar yang memiliki etos kerja tinggi, budaya kerja tinggi,
Dia tidak pernah santai. Pengkhotbah katakan demikian, apa yang dijumpai tanganmu, kerjakan itu, lakukan itu, jangan tunggu-tunggu. Itu menjadi sesuatu yang membangun sebuah kredibilitas tentang etos kerja yang tinggi. Jadi kita betul-betul harus memiliki kemampuan untuk kita memiliki etos kerja yang tinggi. Saya tahu bagian dari sebuah komponen untuk kita berhasil, di sana ada yang dinamakan etos kerja dan budaya kerja yang tinggi. Lihat, budaya kerja orang-orang China sekarang ini begitu luar biasa. Kalau orang-orang China, orang Jepang, mereka bekerja sampai habis-habisan, luar biasa, total. Mereka punya etos kerja yang tinggi. Kalau di Indonesia, apa yang terjadi? Kalau orang Jepang, orang Cina, mereka bekerja hari itu, mereka tidak ada waktu senggang untuk istirahat. Mereka hanya istirahat ketika waktunya istirahat. Bagaimana dengan etos kerja bangsa kita? Kadang-kadang kita harus ngelus dada. Kenapa? Karena mereka lebih banyak santainya. Bekerja sedikit, ngerokok, istirahatnya lebih banyak dibandingkan yang hasil dan produktivitasnya. Itu tidak bisa dipungkiri. Maka jangan heran orang-orang, bangsa-bangsa yang memiliki etos kerja tinggi, budaya kerja yang sangat tinggi. Orang itu memiliki kapasitas masa depan yang hebat bagi bangsa dan dirinya sendiri. Jadilah orang-orang yang benar-benar menjadi pribadi yang punya etos kerja. Jangan menjadi seorang pemalas. Alkitab berkata di Amsal, orang-orang yang malas, dia menjadi sahabat dari perusak atau sahabatnya iblis. Orang-orang pemalas, orang-orang itu akan membiarkan ladangnya itu tumbuh rumput dan tidak bisa menghasilkan apapun juga. Dan pada masa-masa musim dingin, mereka tidak bisa menikmati hasil. Kosong semuanya, ladangnya tidak dikerjakan. Dan kalau ladang tidak dikerjakan, karena tidak ada etos kerja tinggi, tidak ada budaya kerja yang tinggi, ya mereka kemudian menjadi orang yang tidak bisa menuai apapun juga. Bob Sabdono, salah seorang businessman yang sudah meninggal, dia ditanya, menurut Bapak, bisnis apa sebenarnya yang bagus? Bisnis apa yang sebenarnya yang bagus, yang menguntungkan? Apa jawaban dia? Bisnis yang bagus itu adalah bisnis yang dikerjakan. Bukan dimimpikan, bukan diteorikan, bukan didiskusikan, bukan diseminarkan. Jadi bisnis yang bagus adalah bisnis yang dikerjakan dengan etos kerja tinggi, dengan budaya kerja tinggi. Mari kita menjadi orang yang berebut masa depan kita dengan cara kita membangun etos kerja kita yang tinggi, budaya kerja yang tinggi. Tuhan Yesus berkata kepada kita semuanya, sampai hari ini Bapakku bekerja dan aku juga bekerja. Bapak kita itu punya budaya kerja tinggi. Yesus dan Bapak kita, dia membangun budaya kerja yang tinggi. Alkitab sampai bicara, bahkan untuk istirahat, makan pun kadang-kadang Yesus tidak punya waktu itu. Kenapa? Karena dia sibuk. Sibuk apa? Sibuk bekerja. Sibuk apa? Sibuk membangun karya. Sibuk apa? Sibuk berproduktivitas. Jadi orang-orang yang meraih masa depan adalah orang-orang yang memiliki kemampuan etos kerja tinggi, budaya kerja yang tinggi. Itu yang kedua yang kita pelajari dari Isakar. Yang ketiga, bagaimana Isakar itu memenangkan masa depan dia? Isakar itu membangun bisnis dia di tempat-tempat yang sangat strategis. Bisnis itu tidak hanya berurusan dengan kekuatan otot kita. Bisnis ini tidak hanya berurusan kemudian dengan sebuah pengalaman kita. Tapi bisnis ini juga berurusan dengan strategis dan tidak hanya tempat atau posisi-posisi yang dikerjakan. Apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang Isakar? Ketika Isakar itu dia melihat sebuah tempat yang permai, maka dia mulai berdiam diri di sana. Isakar tidak pernah membangun bisnisnya di tempat-tempat yang tidak strategis. Jadi sebuah bisnis itu perlu strategis. Di sana kalau kita bicara strategis, berarti di sana bicara tentang tempat, bicara juga tentang pangsa pasar, di sana juga bicara tentang keramaian, di sana juga bicara tentang kesempatan-kesempatan yang besar untuk berkembang, di sana juga bicara transportasi, di sana juga bicara tentang penyediaan dan kesediaan dari kemudian produk atau bahan-bahannya. Bisnis itu bicara tentang strategis yang begitu banyak, bukan hanya tempat. Tapi secara khusus kalau Alkitab berbicara tentang Isakar, itu bicara tentang tempat. Alkitab berkata, di tempat permai, kemudian Isakar itu berdiam di sana, membangun bisnisnya. Jadi bisnis itu bukan bicara saja sekedar, wah saya pokoknya mau bisnis, ya sudah saya lakukan. Mari kalau kau bisnis, pertimbangkan, camkan baik-baik, gunakan strateginya. Strategi pangsa pasar, strategi tempat, strategi kemudian transportasinya,
strategi kedekatan, strategi kemudian pemasarannya, menggunakan itu semuanya, sistemnya bagaimana, apakah itu kemudian manual, konvensional atau online. Bisnis ini membutuhkan. Hari-hari ini pasar-pasar konvensional, toko-toko konvensional, mereka sekarang collab. Kenapa? Karena bisnis sekarang menggunakan strategi online. Dan itu luar biasa, ini perkembangan. Bisnis itu adalah strategi. Minta hikmat kepada Tuhan untuk kita membangun bisnis kita dengan strategi-strategi yang sangat jitu. Menjawab sesuai dengan kebutuhan pasar. Menjawab kebutuhan keterampilan. Dan dengan apa yang sedang terjadi dalam perubahan-perubahan teknologi, gunakan dan manfaatkan. Itu adalah strategi bisnis. Ahli perang Cina berkata demikian. Tanpa sebuah strategi, maka kesuksesan adalah jalan panjang yang tak berujung dan tak ada tepinya. Jadi strategi itu begitu sangat penting. Isakar itu membangun bisnisnya di tempat yang baik, di tempat yang permai. Di situ dia membangun hidupnya, menghidupi kemudian bisnisnya. Dia serius, dia tidak main-main. Itu luar biasa. Jadi Isakar benar-benar menjadi satu pribadi yang tumbuh luar biasa. Di tempat mana? Di tempat dia membangun hal-hal yang sangat permai luar biasa. Jadi ingat baik-baik, Isakar itu menjadi satu pribadi yang sangat luar biasa. Dan dia benar-benar membangun kapasitas bisnisnya luar biasa indah. Mari kita belajar dari Isakar. Jangan sampai pada akhirnya kita menjadi pribadi yang tidak mendapatkan apapun juga di setiap kehidupan kita. Ya, jadi bangun bisnis kita. Ketika kita membangun bisnis kita dengan baik, maka kita akan menemukan banyak hal yang dapat menerobos masa depan kita. Nah, sekarang yang keempat, bagaimana Isakar itu bisa memenangkan masa depan dia, menerobos masa depan dia. Yang terakhir, Isakar itu dia bisa mengelola bisnisnya dengan baik. Bisnis kita bukan hanya berjalan cukup untuk 1 tahun, 2 tahun. Bisnis yang baik adalah bisnis yang dapat diteruskan bersifat kontinuitas. Bisnis yang baik adalah bisnis yang melampaui batas-batas kurun waktu panjang. Kalau bisa 20 tahun lebih, 30 tahun, 50 tahun, ratusan tahun, berarti bisnis yang kita kelola, bisnis yang kita kerjakan, itu berarti adalah bisnis yang bagus. Dan bisnis yang berhubungan dengan kapasitas waktu yang lama, itu perlu dikelola. Pengelolaannya itu membutuhkan juga keterampilan, kemudian ilmu bisnis, ilmu komunikasi, ilmu pemasaran, administrasi di sana ditata sedemikian rupa. Nah, kalau kita bicara tentang Isakar, kalau kita membaca di sana dalam Ulangan pasal yang ke-33 ayat 18-19, Isakar itu ketika dia membangun bisnis dia dengan orang-orang, dia banyak orang-orang datang di sana dan mempersembahkan korban 9 di sana, sebab mereka ingin mengisap pelimpahan laut dari harta benda yang tersembunyi di Isakar. Tapi apa yang dilakukan Isakar? Isakar mengelola semua bahan-bahan dan semua kapasitas, semua hal-hal yang berkaitan dengan kemampuan, semua hal yang berkaitan dengan kekayaan dia kelola begitu baik. Jadi kekayaan Isakar adalah kekayaan membuat orang-orang itu tertarik berbisnis dengan dia, berbondong-bondong mereka semuanya. Dan Isakar dia memilih juga rekan mitra yang bisa dijadikan untuk memperpanjang bisnisnya dalam jangka waktu yang lama. Dia mengelola kemitraan, dia mengelola komunikasi, dia mengelola kemudian hubungan, dia mengelola segala sesuatu dengan baik. Akhirnya bisnis Isakar itu menjadi berkembang dan makin hari makin kuat, meraksasa. Itu yang perlu. Robert T. Kiyosaki dia berkata demikian. Orang yang kaya itu adalah orang yang bisa melanjutkan bisnis dia. Tidak terhenti 1 tahun. Setelah dia sukses 1 tahun, habis itu 2 tahunnya hancur. Oh, tidak demikian. Orang kaya adalah orang yang bisa memelihara bisnisnya itu konstan sampai kurun waktu tahunan, puluhan tahun. Itulah adalah orang yang kaya. Biasanya orang-orang kalau bisnis, orang itu bisa mahir di dalam dirinya, tapi kemudian anak-anaknya ketika dia mati, anak-anaknya tidak bisa meneruskan bisnis dia. Maka tidak demikian berlaku dalam hidup orang Kristen, hidup orang percaya. Orang-orang percaya yang ingin membangun bisnisnya, memenangkan masa depan, dia harus memikirkan bisnisnya dikelola dengan baik, hingga diteruskan oleh keturunan dia, diteruskan lagi oleh keturunan dia, tidak berhenti berkat jasmaninya kepada dirinya, tapi diteruskan kepada anaknya, kepada cucunya, cicitnya, dan seluruh masa depan bagian dari keturunannya, itu terus-menerus berkembang. Luar biasa bukan? Hebat. Akhirnya kalau Isakar bisa memenangkan masa depannya karena benar-benar Tuhan betul dilibatkan di sana, tapi dia memiliki kemampuan dalam bidang antropomorfis dia, kemanusiaan dia dikembangkan luar biasa.
Saya berdoa, saya tahu bahwa akhir-akhir ini COVID-19 menimbulkan masalah berkaitan dengan bisnis kita semuanya. Mari mengupgrade, jangan kita menjadi masalah, jangan kita menjadi takut, jangan menjadi khawatir, jangan stres, jangan depresi. Saya mungkin tidak memahami tentang pergumulan Bapak Ibu. Bapak Ibu harus memiliki keuangan yang begitu sangat banyak. Saya tahu Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu harus memberikan makan, memberikan gaji, memikirkan banyak karyawan-karyawan yang mereka membutuhkan makanan. Saya tahu Bapak Ibu semuanya sebagai pengusaha memiliki hati yang baik dan memikirkan itu semuanya. Tapi ketika ada tantangan, ingat itu adalah kesempatan, dan bukan hanya kesempatan, itu peluang-peluang besar. Tangkap itu semuanya. Mari kita belajar dari Isakar untuk kita bisa merebut masa depan. Jadilah pebisnis-pebisnis yang luar biasa hebat. Bukankah Bapak kita adalah pengusaha anggur? Belajarlah dari Bapak kita, belajar juga dari Isakar. Menangkan masa depan Bapak Ibu semuanya. Menangkan tantangan kehidupan ini yang makin hari seperti makin susah. Minta hikmat dari Bapak pengusaha kita supaya kita bisa menjadi pebisnis yang hebat luar biasa. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Saya akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Jadikan kami seperti Isakar, bisa merebut masa depan kami. Berikan kepada kami hikmat, berikan penyertaan, Roh-Mu juga, berikan kemampuan di bagian-bagian sisi di hidup kami, supaya kami juga bisa mempersiapkan diri menjadi pebisnis yang bisa merebut masa depan kami. Berkati pengusaha-pengusaha yang hari-hari ini mereka mengalami kesulitan di bidang keuangan bisnis mereka. Hikmat marifat dan Tuhan keunggulan bagi mereka semuanya, ketabahan, kesabaran, sehingga mereka bisa mengurai masalah-masalah. Berkati Tuhan juga orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan, yang tidak memiliki income masuk, Tuhan yang menolong mereka. Berkati para dokter yang menangani COVID-19, suster, dan cleaning service, berkati mereka semuanya. Berkati saudara kami yang sakit, Tuhan Engkau jamah, Engkau berkati, supaya mereka dilawat, disembuhkan oleh Tuhan. Berkati para pakar virus, supaya mereka bisa menemukan antivirus virus corona ini, sehingga terurai. Berkati juga presiden kami, pemerintahan kami, supaya mereka diberikan Tuhan hikmat marifat untuk mengelola bangsa kami, dan lepas dari COVID-19 ini, dan memulai membangun Indonesia itu menjadi jaya. Berkati pemerintahan di kota kami, berkati gereja kami terus berdoa untuk pergumulan kami memiliki sebidang tanah dan gedung, supaya kami bisa membangun sebuah gereja. Berkati kebangkitan gereja kami untuk kami tumbuh dalam kesetiaan kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur, kiranya berkat rohani, berkat jasmani menyertai kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus menyertai kita dengan kemampuan dan kapasitas-kapasitas untuk merebut masa depan kita, dan membuat kita kemudian menjadi berkat bagi banyak orang lain. Seperti janjinya kepada Abraham, aku akan memberkati engkau, dan supaya kau jadi berkat lebih banyak lagi. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya, maju di dalam masa depan bersama-sama dengan Kristus Tuhan kita. Haleluya. Amin.